Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, sebelumnya mohon maaf lahir dan batin. Semoga libur lebaran kemarin sudah dimanfaatkan sebaik-baiknya ya untuk libur dan refreshing. Dan semoga teman-teman juga dalam keadaan sehat. Nah, sekarang kita udah di minggu ke-11 dan kali ini kita akan berbicara tentang menggunakan teori dalam merancang perubahan atau merancang kampanye komunikasi untuk perubahan perilaku dan perubahan sosial. Nah, tujuan dari kalian menonton video ini hari ini ya, pertama itu kalian mampu memilih teori perubahan yang relevan pada setiap aras atau level halayak. Yang kedua, mampu memilih teori perubahan yang relevan pada 3 strategi kunci komunikasi, perubahan perilaku, dan perubahan sosial. Jadi, semoga abis kalian nonton video ini, kalian udah bisa kebayang, oh apa yang saya harus lakukan ketika saya harus memilih teori pada level halayak ataupun yang relevan pada 3 strategi kunci komunikasi. Dari 2 capaian pembelajaran tadi, semoga kalian masih ingat ya apa yang disebut dengan level halayak dan juga 3 strategi kunci kampanye komunikasi. Kalau level halayak, aku yakin banget kalian semua masih ingat karena itu udah dibahas berkali-kali, udah dipakai untuk analisis berkali-kali. Ya benar ya, itu level halayak itu adalah individu, interpersonal, komunitas, dan lingkungan. Nah, tapi kalau yang 3 strategi kunci ini aku nggak yakin kalian masih ingat. Atau mungkin ada yang ingat? Coba kita ingat-ingat lagi ya. Apa sih 3 strategi kunci komunikasi perubahan perilaku dan perubahan sosial? 3 strategi kunci itu adalah komunikasi perubahan perilaku, mobilisasi sosial, dan advokasi. Kalau di kelas praktikum kalian udah coba melakukan berbagai macam analisis, terakhir sampai analisis situasi, kalian juga udah melakukan analisis halayak berkali-kali ya kan. Nah sekarang gimana sih cara kita menggunakan teori-teori yang udah sempat diajarkan di pertemuan 4-7. Kalian ingat kan ada teori level individu, ada teori level komunitas sampai lingkungan. Kalian udah belajar, terus di mana itu dimasukin di dalam rancangan kampanye komunikasi kita? Di mana itu kita masukin? Atau seperti apa kita menggunakan teori-teori itu? Nah, tapi kalian harus ingat bahwa yang diberikan di kuliah pertemuan 4-7 itu hanyalah contoh-contoh di tiap level. Saya coba kasih lihat beberapa pilihan teori lainnya yang bisa kalian pakai. Ya, ini banyak banget dan dia udah dengan gamblang ya memperlihatkan teori apa di level apa gitu ya. Jadi kalian bisa pilih. Tapi boleh juga kalian pakai yang sudah diajarkan di pertemuan 4-7. Untuk menentukan teori yang paling tepat bagi rancangan kampanye komunikasi kita, itu kuncinya hanya satu. Yaitu kita harus lihat communication objectives-nya. Kira-kira di tugas praktikum kalian udah punya communication objectives belum? Kalau belum, coba cek problem statement kalian. Problem statement biasanya dalam bentuk negatif ya, kalimatnya dalam bentuk negatif. Kalau mau dibuat menjadi communication objectives, maka dia biasanya dalam bentuk positif ya, atau mengatasi dari problem statement itu sendiri atau solusi dari problem statement itu sendiri, gitu ya. Tapi kalimat positif tersebut harus memperlihatkan perubahan atau peningkatan. Saya punya satu contoh communication objectives dari kampanye komunikasi mengenai kesehatan mental. Secara umum, communication objectives-nya adalah orang jadi berani berbicara tentang kesehatan mental dan mau mencari pertolongan profesional. Ini ada communication objectives di tiap level halayak. Kalau kita lihat di tampilan ini gitu ya, ini pertama ada communication objectives di level individu. Communication objectives-nya adalah setelah program komunikasi ini berakhir, mahasiswa mau berdiskusi dengan teman sejawat mengenai permasalahan mentalnya dan mau bertemu dengan profesional untuk mengatasi kondisinya. Nah, itu baru di level individu aja loh. Di level komunitas dan interpersonal dan juga lingkungan harus ada communication objectives-nya juga. Tinggal dicek aja ya di tampilan ini. Kita perhatikan juga ya bahwa strategi di masing-masing level ini juga berbeda. Berbeda communication objectives, maka berbeda pula strateginya. Misal di level individu, strateginya harus menggunakan komunikasi perubahan perilaku, karena kita langsung berhadapan dengan sasaran utama atau halayak yang paling terdampak. Biasanya kalau strategi komunikasi perubahan perilaku itu secara individual atau kelompok-kelompok kecil.
Kalau di level interpersonal dan komunitas, hal layaknya lebih banyak dan bisa dilakukan secara berbarengan atau berkelompok. Nah, di sini yang paling tepat adalah strategi mobilisasi sosial, karena kita mau menggerakkan teman-teman sejawat dan dosen-dosen supaya bisa mendukung sasaran utama. Kalau di level lingkungan, advokasi jadi strategi yang paling cocok karena kita menyasar ke pihak yang memiliki kuasa atau pengambil keputusan. Oke, sekarang kita coba ke contoh aja langsung. Misalnya kita pakai teori di level individu, yaitu teori hierarchy of effects. Ini udah pernah dijelaskan ya sama Ibu Sarwititi di pertemuan keempat. Nah, coba kita flashback dulu. Apa sih asumsinya teori hierarchy of effects itu? Jadi, asumsi dari teori hierarchy of effects, ketika sasaran terpapar oleh kampanye komunikasi, si sasaran ini akan mengalami proses pembelajaran dan pengambilan keputusan secara berjenjang atau bertahap. Nah, kita bisa lihat ya di tampilan ini ada 6 tahap atau 6 jenjang yang hierarkis yang harus kita ikuti step-stepnya. Jadi kalau kita pakai teori ini, maka kita harus bertahap dalam mendorong sasaran kita dari awareness sampai akhirnya nanti mereka purchase atau mereka mengikuti aksi komunikasi dari kampanye komunikasi ini. Gitu ya. Jadi kita harus punya langkah-langkahnya yang mengikuti teori ini. Langkah-langkah apa yang akan kita berikan kepada sasaran kita supaya mereka beneran berubah, supaya mereka beneran purchase kalau di teori ini. Nah, sekarang gimana nih cara kita menggunakan teori hierarchy of effects untuk mencapai communication objectives kita? Atau gimana sih caranya supaya teori hierarchy of effects itu sinkron dengan communication objectives kita? Kita bisa lakukan itu dengan menggunakan step-step dari teori yang sudah kita pilih menjadi bagian dari rencana aksi komunikasi kita. Nanti kan kalau kita ketemu sasaran, kita harus tahu mau ngapain, mau ngomong apa, ya kan? Nah, itu yang disebut dengan aksi komunikasi. Kita tahu mau ngomong apa, mau ketemu sama siapa, kalau mau pakai desainnya seperti apa, kalau mau ke radio nanti skripnya seperti apa, itu semua kita harus merancang itu juga. Seorang perancang kampanye komunikasi akan sampai pada tahap tersebut. Gitu ya. Jadi, ketika kita merancang aksi komunikasi, kita harus bisa ngikutin step-step dari teori ini. Kalau teori hierarchy of effect bilang bahwa awal dari merubah perilaku seseorang adalah meningkatkan awareness-nya, maka aksi komunikasi kita yang pertama itu harus fokus pada awareness. Gimana caranya kita ningkatin awareness? Pesan seperti apa yang meningkatkan awareness? Kegiatan tatap muka seperti apa yang akan meningkatkan awareness? Ingat ya, teori ini ada di level individu. Jadi kita akan berhadapan langsung dengan sasaran yang paling terdampak. Ya. Jadi kita harus bisa memahami teori itu, baru kita bisa merancang aksi komunikasi yang akan mencapai communication objectives kita. Jadi kita tahu ya, itu pentingnya teori. Teori itu membantu kita untuk merancang. Kalau communication objectives itu kan tujuan yang ingin kita capai. Nah, untuk mencapai tujuan ini, perlu teori. Kita perlu sebuah landasan. Oke, kalau kita mau mencapai sesuatu, kalau kita ingin menuju ke suatu perubahan, maka kita harus belajar dari penelitian-penelitian terdahulu, lesson learned dari kampanye komunikasi lainnya, dan teori itu adalah sebenarnya kan adalah ujung dari berbagai macam penelitian, penemuan dari berbagai macam penelitian, dan akhirnya muncullah sebuah teori yang bisa membantu kita berasumsi bagaimana tujuan komunikasi kita itu bisa tercapai. Kalau tadi pakai teori hierarchy of effects, kita mau bikin pesan terkait awareness dulu nih. Kayak apa ya kata-katanya? Nah, itu semua berbasis pada teori dan jangan lupa berbasis pada hasil analisis iman kita terhadap halayak. Karena nggak mungkin kita merancang pesan yang nggak sesuai dengan preferensi sasaran kita. Jadi, kalian udah belajar begitu panjang 11 pertemuan, hari ini 11 pertemuan. Kalian sekarang ngeliat bahwa apa yang kalian kerjakan selama ini itu membantu kalian untuk membangun aksi komunikasi dan juga nanti pesannya. Sekarang kita coba lihat di level lain. Misal di level lingkungan.
Kalau di level lingkungan, kalian biasanya menyasar pemerintah, pengambil keputusan, pembuat kebijakan. Ada berbagai macam cara untuk melakukan advokasi kepada mereka. Misalnya, kalau teori di level lingkungan itu ada social movement theory, kalian udah diajarkan. Kalau kalian memilih social movement theory sebagai teori yang akan bisa mencapai communication objectives kita, maka kalian akan menggunakan taktiknya social movement theories. Misalnya, protes, turun ke jalan, demo, membangun pergerakan atau koalisi dari berbagai organisasi yang punya kepedulian atau isu serupa. Nah, itu akan menentukan aksi komunikasi kalian. Oh, kita bakal turun ke jalan. Itu karena kalian punya dasar social movement theories. Tapi kalau kalian pakai teori lain, misal media theories, advokasi media theories, maka kalian akan fokus dalam pemanfaatan media saja dalam melakukan advokasi. Jadi itulah mengapa kalau kalian milih teori itu juga menentukan langkah apa yang akan kalian lakukan dalam aksi komunikasi kalian di level tersebut. Oke, untuk kuliah hari ini cukup sampai sini saja. Lanjutkan dengan tugas di praktikum. Nah, tugas di praktikumnya adalah membuat communication objectives di setiap level dan memilih teori. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum.